Ambilin lo yang tinggi. Oh iya. Panas sih kita. Maskermu mana maskermu? Ya saya kelahan bu. Pakai masker dulu. Ulangin. Ulangi lah. Dah. Enggak, itu tadi dulu. Cuci tangan. Tarik. Rugi lagi. Mana Pak Rugi? Orang yang mengatur. Udah lama-lama loh. Oh, halo. Nanti kalau lama ngekatnya ini bingung. Dari sini. Sumuk, cok. Perang-perangnya dipikirkan deh, lagi pakai. Saya ada di terberatnya dia. Iya, benar. Sampai ketemu ingat lu. Cukup tadi sih. Alah, di sini bekas-bekas lu. Gimana tipnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Mas Rio sebagai ketua kelas, dipimpin. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Rio telah memimpin doa untuk teman-temannya. Ini sambil menunggu saya mengabsen ya. Ini saya absen. Yang pertama Adriana Darita ada? Ana Apriliana? Arjun Dwi Wahyudi? Hadir. Denny Pratama? Hadir. Destra Anu? Hadir. Juanda? Hadir. Muhammad Nurabi? Hadir. Murti Tami? Hadir. Nanda KN? Nurdita Sari? Rio Francisco?
Cindy Dian Victory. Hadir. Ini ada yang nggak hadir. Riza Saputra, mana ada yang tahu? Sakit, Pak. Sakit apa kira-kira Mbak? Demam. Hah? Ya, jangan asal gitu. Apa kira-kira? Demam. Nah, nanti ada yang asma. Nah, ya. Jadi kalau ada teman yang sakit ataupun izin, nah, apalagi kalau alpa, misalnya alpa itu dicari tahu. Jadi penanggung jawab bukan hanya ketua kelas, ya teman-temannya ikut terlibat. Kenapa teman-temannya tidak hadir ke sekolah itu kenapa? Jadi ada rasa peduli dengan teman. Nah kalau dengan teman nggak peduli, ketika itu terjadi kepada dirimu, kepada diri kalian, sama gak dipeduliin kan? Nah nanti misalnya nih, saya nitip dong, nggak mau, jadi nanti dititipin absenin, tolong sampaikan ke guru, gitu misalnya, atau ke wali kelas, itu nggak mau nantinya, ya. Lalu yang kedua, jika misalnya ngirim surat, itu ya dibawakan, disampaikan, ya. Nah ini masuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum masuk, ada yang masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya tentang persiapan lahan. Nah, jadi sebelumnya ini tentang persiapan lahan. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan tentang pengolahan persiapan lahan itu? Sanitasi lahan. Nah itu Cindy angkat tangan. Jadi angkat tangan dulu Mas. Peralatan pengolahan lahan, sanitasi lahan, pengolahan tanah, teknik pengolahan tanah, pembuatan bedengan, pengapuran, pemberian pupuk dasar. Ya, benar. Nah, itu tadi yang disampaikan Mbak Cindy benar ya. Jadi tadi persiapan lahan itu tujuannya yang pertama untuk sanitasi dulu, ya kan? Yang kedua apa lagi tadi Mbak? Selain sanitasi, pola pengolahan tanah, lalu teknik pengolahan tanah dan lain sebagainya. Jadi itu masih ingat berarti. Saya harap yang lain juga begitu. Jadi pembelajaran sebelumnya itu sudah bisa diterima dengan baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, pembelajaran pada hari ini yaitu membuat bedengan tanaman sayuran. Nah, itu nanti ditampilkan ada di proyektor. Nah, sebelum masuk ke materi, ini ada KD dan IPK-nya yang harus kalian capai, yang harus kalian pelajari. Ya, yang pertama itu menganalisis pembuatan bedengan. Lalu untuk yang keterampilannya melaksanakan pembuatan bedengan tanaman sayuran sesuai prosedur. Jadi ada dua kegiatan inti, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Ya. Lalu untuk indikator pencapaian yang harus kalian kuasai sama seperti pembelajaran sebelumnya. Kalau untuk membuat bedengan, yang pertama untuk pengetahuannya yaitu menganalisis pembuatan bedengan tanaman sayuran. Lalu kemudian menyimpulkan pembuatan bedengan tanaman sayuran. Nanti ada lembar kerjanya yang harus kalian kerjakan. Untuk keterampilannya sendiri yaitu yang pertama menentukan pembuatan bedengan tanaman sayuran, lalu yang kedua mendesain pembuatan bedengan tanaman sayuran. Jadi menentukannya itu kalian menentukan bagaimana jaraknya, ukurannya, arah bedengannya. Yang kedua itu tadi mendesain. Jadi mendesain apa? Kira-kira ada yang tahu? Membentuk. Ya, desain itu bentuk gitu. Misalnya persegi panjang, ukurannya misalnya lebarnya 1 meter, panjangnya 5 meter, itu desain. Termasuk dengan drainasenya. Oke. Terima kasih. Sebelum itu masuk, kita lihat dulu, perhatikan video pembelajaran berikut. Nah, ini tidak ada suaranya ya. Tiga. Nah, ini
video pembuatan bedengan di lahan karena cuaca lagi apa cahayanya terlalu terang jadi kurang kelihatan dan suaranya harusnya pakai salon ini ya. Nah ini cara membuat bedengan, jadi nanti kalian perhatikan seperti ini. Nah ini contoh waktu saya kemarin di Jawa. Nah ini juga siswa kelas 12 ya, kelas siswa 12 waktu praktek di lahan. Nah, jadi sebelum di pendek itu ada tambang di garis dulu sehingga nanti memudahkan waktu membuat bedengan. Nah, setelah melihat video tadi, apa kira-kira yang ada di gambar kalian, di pikiran kalian kira-kira? Apa yang ada di benak kalian? Rio, apa kira-kira yang ada di benaknya Rio? Apa? Setelah perhatikan itu? Ya, saya menjadi tahu cara-cara membuat bedengan dengan prosedur yang sudah diterapkan. Nah, ya benar yang disampaikan Mas Rio tadi. Setelah bedengan itu tadi, apa tadi Mas Rio? Ya, kita menjadi Tahu cara membuat bedengan sesuai prosedur. Itu salah satunya. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya sudah masuk ke materi nih. Jadi sebelum masuk ke materi, jadi saya nanya ke Mbak Nanda nih. Nah, ada pertanyaan, mengapa dalam budidaya tanaman kita harus membuat bedengan? Apa tujuannya? Agar mempermudah membudidayakan. Membudidayakan perawatannya. Selain itu apa kira-kira? Terhindar dari gulma. Terhindar dari gulma. Iya. Kalau bedengan, Hama. dari hama, benar. Kalau dari gulma itu beda, bukan di bedengan, tapi di mulsa. Ya, itu fungsi dari mulsa. Belum materinya, nanti materi berikutnya. Ya. Nah, itu setelah ini nanti kalian amati, kan itu tadi sudah ada yang kalian amati tuh di video. Nah, nanti ini ada LK, silakan kalian saya bagikan, kalian amati, diskusi kelompok lalu dikerjakan. Tapi nanti saya juga ada materi yang akan saya tampilkan untuk kalian. Nah, oke. Ini ada 3 lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Jadi dibagi 3 kelompok. Silakan disusun mejanya. Langsung gini aja Pak ya. Pas 4. Nah, silakan. Dorong deh. Nah, dari sini. Kalau kira-kira ini nanti yang buat dari depan nggak apa-apa. Kira gimana nyamannya? Oke. Nah, ini boleh, boleh. Ini ada yang baru kan kemarin? Ya, ini tadi pas 3 kelompok. Nah, yang itu berarti ngisi dulu. Yang ini pasti jangan apa-apa. Oke. Saya tampilkan tentang nah ini pembuatan ini Belum Pak, telat. Nah, ini perhatikan anak-anak ke monitor. Itu di monitor ada kata bedengan, ada kata drainase. Nah, tadi sudah di awal sudah kalian jelaskan atau saya sampaikan tadi fungsi bedengan. Nah, sekarang apa pengertian bedengan itu sendiri? Nah, pengertian bedengan itu berasal dari bahasa Inggris. Kira-kira ada yang tahu nggak? Bedengan. Karena bedengan ini posisinya kan tidur nih.
seperti itu, seperti kuburan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris apa artinya? Bedengan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu bed, tempat tidur. Berarti secara terminologi secara umum bedengan itu adalah sebagai tempat tidur. Berarti bukan tempat tidur tanaman. Sebenarnya tempat tidur itu kan bed dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dikaitkan dengan kebudayaan dan tanaman, maka bed itu berarti tempat tumbuh atau tempatnya hidup bagi tanaman itu sendiri. Nah, itu ya, silakan. Lalu mengapa kita harus membuat bedengan? Tadi sudah dijawab oleh Nanda. Nah, salah satunya kata Nanda tadi apa Nanda? Kira-kira? Untuk mempermudah perawatan, lalu untuk mencegah timbulnya hama penyakit. Selain itu, fungsi bedengan agar terhindar dari banjir. Makanya di situ ada yang kedua drainase. Ya, drainase. Nah, itu fungsi drainase salah satunya untuk menghindari banjir. Nah, lalu setelah itu arah bedengan ya. Setelah kalian tahu pengertian dan fungsi bedengan, maka yang kedua yaitu arah bedengan. Arah bedengan baiknya kemana kira-kira? Tergantung topografi. Nah, ini ada yang di halaman berikutnya. Tergantung apa topografi itu? Kemiringan. Nah, ini tadi mengapa harus membuat bedengan sudah. Nah, secara umum ini tadi. Nah, ini pembuatan bedengan itu harus memperhatikan aspek panjang atau pendek bedengannya. Yang kedua tinggi, lalu yang ketiga arah bedengan. Nah, itu maksud dari panjang pendek bedengan itu tergantung lahan yang akan kalian akan gunakan atau akan kalian buat bedengan. Ya, misalnya 1/4 hektar atau 1 hektar, tapi tergantung ya, mengikuti. Misalnya 1/4 hektar tapi ukurannya lebih panjang kan begitu. 1/4 hektar itu 2.500 meter persegi. Nah, itu kalau persegi 4 berarti ukurannya berapa? 2.500 itu. Kira-kira 25 kali berapa? 25 kali berapa? Kali ini dia 2.500. Kali 100. Nah, kali 100 berarti kalau panjangnya 100. Tapi kalau persegi berarti enggak, tinggal diukur. Nah, tergantung ya, tapi bedengan enggak selalu sama. Lalu tinggi. Nah, tingginya juga diperhatikan, tergantung arah air itu mengalir kemana. Yang berikutnya arah bedengan harus diperhatikan. Nah, di situ ada konsep kemiringan. Nah, ini ada kemiringan, lalu itu yang rata. Jadi kalau yang miring itu berbeda dengan yang rata. Jadi mengapa yang miring dibuatnya seperti ini? Kenapa tidak lurus begini? Mengikuti arah air mengalir. Agar tidak longsor, Pak. Nah, tuh Mas Rio, agar tidak longsor. Nah, ya. Itu menjaga keseimbangan alam. Kalau dia dibuat lajunya menurun karena berbukit ya, atau pegunungan, maka akan terkikis. Jadi harus berlawanan arah. Nah, tapi berarti konsep itu tidak mengikuti arah, itu mengikuti arah kemiringan. Sebenarnya yang membuat bedengan itu harus mengikuti arah matahari. Berarti kemana? Ke barat dan timur. Ke barat dan timur. Agar apa? Agar cahayanya masuk ke tanaman. Artinya penyerapan unsur fotosintesisnya maksimal. Ya, itu seperti itu. Itu sekilas. Silakan LKPD-nya dikerjakan. dibagi apa ya? Nah, silakan dikerjakan. Di situ ada soal. Nanti sebagai bahan diskusi yang nggak tahu silakan tanya ke temannya. Nanti ada presentasi lalu tanya jawab. Mengapa harus begini, mengapa harus begitu? Sudah, kami daftar pertanyaannya.
Iya. Itu ditulis. Oke, waktunya 5 menit ya, harus selesai. Nanti setelah itu silakan presentasi, baru nanti tanya jawab dengan teman-temannya ketika setelah presentasi nanti. Oke, mau habis. Nah itu nanti ini jadi diskusi yang secara teori, tapi nanti kegiatan LKPD ini harus kalian praktek di lapangan, sehingga setelah praktek kalian nanti ada kesimpulan dan laporan. Jadi laporannya dibuat per KD, misalnya hari ini yang kemarin itu persiapan lahan maka sudah tuntas. Nah yang hari ini sama, yang hari ini membuat bedengan. Jadi membuat bedengan itu bagaimana gitu, pakai kertas HPS boleh nggak apa-apa, atau portofolio nanti folio. Nah ini sudah selesai. Silakan kita kelompok siapa dulu yang mau maju presentasi. Yuk, silakan. Berdua, nggak apa-apa seperti yang kemarin waktu persiapan lahan. Dua, nggak apa-apa, jangan. Baru Apa-apa kayak kemarin? Hah? Iya, apa-apa berdua biar ada ini temannya. Oke, silakan kelompok satu yang presentasi lebih dulu. Siapa? Nanda mungkin. Yang lain perhatikan dan nyimak, siapa tahu nanti ada perbedaan jawaban. Silakan ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mewakili hasil Nah, ya, lanjutkan. Di sini saya akan membacakan perbedaan dari lahan yang sudah dibuat dan belum dibuat. Satu, struktur tanah masih keras dan bergumpal, yang sudah rata dan sudah bersih dari guma. Tekstur keras, tanah liat atau lempung, yang sudah gembur. Bentuk yang belum bergelombang, tidak merata, yang lahan sudah rata dan tidak bergelombang. Warna yang belum merah kecoklatan dan yang sudah kuning kecoklatan. Yang kedua, aspek peralatan yang digunakan: cangkul, meteran, benang tambang. Tahap yang membuat bedengan yang benar: siapkan alat sanitasi, pengukuran lahan, memasang tambang, pemupukan tanah menjadi bedengan, ratakan bedengan hingga rapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan yaitu pengolahan lahan, sirkulasi air atau drainase, kondisi tanah di lahan. 4. Ukuran bedengan, drainase dan irigasi bedengan: lebar 120 cm, tinggi 20 sampai 30 cm, jarak antar bedengan 30 cm. Drainase utama, tersier, sekunder, laut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang ditanyain tentang hasil presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 tanyakan. Kira-kira apa sih tadi? Ada yang kurang atau tidak menurut kalian? Atau memberi tanggapan. Jadi nggak harus menanya ya. Silakan nanggapin atau ingin menambahkan apa yang kurang dari kelompok 1. Misalnya baik itu tentang struktur atau tekstur, atau mungkin alat dan bahan yang akan digunakan saat praktikum. Ada kekurangan tidak? Jadi tidak harus
memberi pertanyaan, timbal balik, diskusi, ya, atau memberi masukan atau tanda tambahan, silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3 tentang hasil presentasi kelompok 1 tadi. Yuk, Mas Rio atau Juanda, silakan. Kelompok 3, Ajun, silakan. Indi, ingin ditanggapi, ditambahin, nggak apa-apa. Nggak harus pertanyaan, misalnya apa tadi yang kurang, tadi harus diperhatikan. Yuk, silakan Mas Rio, ada? Sepertinya ada nih, yuk, monggo ditanggapi, boleh nggak pertanyaan? Ada. Saya ingin bertanya. Ya. Kenapa di situ tidak menggunakan bajak? Apakah lahan Anda terlalu sempit untuk bajak? Ya, tadi mungkin yang disampaikan Mas Rio, yang disampaikan oleh Nanda tadi, kok di situ di alat dan bahan kok tidak ada bajak, adanya hanya nyampur. Coba benar enggak? Coba ditengok di situ. Coba. Di sini hanya menggunakan peralatan ringan, tidak menggunakan peralatan berat. Karena sebelumnya sudah dibajak. Oh, sebelumnya sudah bajak. Berarti lahannya sudah jadi sebelumnya. Jadi ini tinggal tahap mungkin nanti tinggal perapian sudah digembur. Nah, jadi sama mungkin dengan lahan yang akan kita gunakan praktikum nanti itu seperti itu. Jadi mungkin ada yang menggunakan bajak, ada yang tidak, atau langsung menggunakan peralatan ringan yang dikatakan seperti tadi, tergantung kondisi lahan, ya, seperti itu. Nah, lanjut langsung presentasi kelompok 2, maju. Dapat. Waktunya 3 menit, ya, cukup sampai nanya jawab, nggak usah lama-lama. Waktunya sudah mau selesai jam saya, ya, jadi silakan segera. Nanti guru selanjutnya mau masuk. Nah, ini udah jam berapa? Jam 10 ini. Jadi 15 menit lagi selesai. Nah, oke, itu tadi hasil presentasi dua kelompok 1 dan kelompok 2 selesai. Jadi karena waktunya nggak cukup, ada materi selanjutnya. Nah, ini sebelum saya tutup, ada yang ingin saya bahas evaluasi pembelajaran nih. Setelah hasil diskusi tadi, saya ingin menanya nih, ya, atau menyimpulkan menurut masing-masing kelompok. Nah, ini ada 2 pertanyaan, ya, dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari kegiatan pembelajaran ini, apa yang telah kamu dapat dari materi bedengan? Itu yang pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan pertama, yang kedua, apa yang kalian sukai dari materi dalam membuat bedengan? Ya. Lalu yang ketiga, ini tadi maaf karena tadi sebenarnya ada lagi, cuman untuk sekalian untuk komunikasinya. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami tentang materi bedengan? Nah, ini pas karena 3 kelompok, jadi saya kasih satu-satu ya. Kelompok yang pertama mewakili saja karena waktunya nanti nggak cukup. Jadi kelompok 1, apa yang kamu dapat atau yang telah kamu pelajari tentang materi hari ini? Kelompok 1. Kelompok 2 tadi hal yang kamu sukai, ya, dari kegiatan pembelajaran membuat bedengan. Ini kelompok 2. Kelompok 3, apa yang belum dipahami dari materi membuat bedengan? Itu saja. Yuk, silakan. Nah, ini langsung kelompok pertama, kira-kira apa yang kalian dapat? Anda? Coba Kodi. Ya, agak keras sedikit biar ini yang lain biar dengar ya. Agak keras kalau jawab yang keras suaranya. Lalu yang kedua apa kira-kira? Apa Mas Denny? Apa kira-kira apa yang kamu dapat tentang materi hari ini? Cara dan manfaatnya, Pak. Cara dan manfaat apa? Manfaat bedengan. Cara dan manfaat bedengan. Cara dan apa? Manfaat membuat bedengan, seperti itu. Ya. Lalu kelompok 2 apa kira-kira yang kalian sukai tentang materi bedengan? Yang keras.
dengar yang lain. Kita belajarnya kalem. Kalem, belajarnya kalem. Terkait materinya, apa yang kalian dapat? Kira-kira? Ini Ya, terus? Apa lagi? Kira-kira? Nah, itu saja. Apa? Kira-kira? Mbak, ada nggak? Apa hasil? Kira-kira yang ini, yang bisa paling suka itu belajar ini ada nggak? Udah. Nah, itu misalnya dari gambar bedengannya sendiri. Nah, gitu. Apakah ada nggak? Ada. Kalau nggak ada langsung ke kelompok 3. Apa kira-kira yang belum dipahami terkait materi bedengan mewakili semua kelompok? Ini Pak, Apa? kan kita kalau membuat bedengan itu harus ya, memperhatikan tanamannya sama ya tanamannya. Itu tanamannya. Lalu Pada umumnya itu secara umum. Secara umum, ya sebenarnya nggak ada patokan ya. Tapi memang kalau membuat bedengan tanaman sayuran daun, sayuran buah, dan sayuran yang lain itu memang ada perbedaan. Ada yang cukup bedengannya 1 lari, ya kan, atau 2 lari, maksudnya juga ukurannya yang panjang. Tapi kalau untuk sayuran daun, bedengan itu nggak usah panjang-panjang. Misalnya panjangnya 2 meter atau 3 meter. Ya kalau 5 meter sudah panjang, 5 meter boleh. Nah tapi kalau lebarnya sama. Ya kalau lebarnya itu rata-rata sama. Ya misalnya kalau sayuran daun bedengan tuh lebarnya 80 sampai 120. Nah itu sayuran buah juga sama, minimal 80, 100 atau 120 tergantung jarak tanam. Tapi kalau sayuran kan tidak ada jarak tanamnya paling 5 cm kalau untuk kangkung, bayam, caisin dan lain sebagainya untuk yang sayuran daun ya. Jadi kalau panjang itu menyesuaikan tadi kata Acun, tergantung kalau sayuran daun tidak bisa panjang-panjang. Tapi kalau sayuran buah tergantung situasi lahan, mau sepanjang apapun bebas. Karena nggak mungkin kalau sayuran buah mau dibuat 5 meteran, 2 meteran, apalagi kalau mulsa, potong-potong mulsa kan capeknya saja. Gitu. Ya. Nah, dari hasil ini pembelajaran hari ini ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin dari semua kelompok? Cukup? Cukup? Oke. Kalau cukup, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Pesan saya tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga dipatuhi, menggunakan masker, cuci tangan, ya. Lalu LKPD-nya silakan dibawa pulang, nanti dipelajari di rumah untuk dilanjutkan besok materi pembuatan bedengan gratis di lahan. Ya, harapan saya tetap semangat belajar, lalu kemudian ketika mendapat tugas disesuaikan. Jika tugasnya memang di rumah ya dikerjakan di rumah, jangan dikerjakan di sekolah. Kecuali tugasnya di sekolah ya kerjakan di sekolah. Lalu hati-hati juga ya. Silakan pulang sekolah ya langsung pulang istirahat di rumah. Ketika mau melanjutkan aktivitas silakan sesuaikan dengan kondisi. Ya, itu saja pesan saya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, jangan malas-malasan. Ya, apalagi ini kalian sudah kelas 11 mau menghadapi PKL, berangkat PKL ya. Jadi masih ada waktu untuk bebas. Jadi itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pulang pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, marilah kita doa. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.
Yo, yang lain pakai sepatunya. Air putih. Jadi susah sih guys di video nggak videonya Pak ya? Kalian dong. Kiri itu banyak. Hah? Berapa ini? Bukan nemenin tak. Kilo sini. Dua, tiga. Nanda biar di sana. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar teori dan mengerjakan diskusi di kelas terkait membuat bedengan. Nah, pada kesempatan hari ini kita langsung praktikum di lahan bagaimana melaksanakan pembuatan bedengan. Ya, jadi kaji yang kedua yaitu melaksanakan dan mendesain bedengan tanaman sayuran. Nah, ini kebetulan hari ini yang berangkat hanya separuhnya, itu termasuk yang sudah ada di lahan Anda. Nah, separuhnya ini banyak yang enggak datang. Jadi silahkan diperhatikan. Ini harusnya pakai topi, pakai tangan. Saya pakai sarung tangan juga ini. Mana sarungnya, topinya? Kok nggak dipakai? Ya, nah ini ukurannya untuk tanaman sayuran daun, lebarnya 1 meter. Panjangnya ini sekitar 10 meter karena sudah dipersiapkan. Lalu untuk drainasenya atau paritnya buat separuhnya, berarti setengah meter. Nanti setengah meter baru pindah, ya. Jadi itu ada yang ditanyakan, sudah paham? Paham. Silakan dilaksanakan. Sudah diukur langsung. Bikin satu lagi Mas, itu bikin pengukuran yang ini, yang 2 orang, yang lainnya kerjakan bikin siringan. Dikat dulu, Pak. Tarik, Mas. Ya. Kakinya Nduk, nggak di dalam, kakimu yang kanan. Nah, ambil ininya di Gini. Ya, tambangnya sambil dibenerin, diperhatikan, nanti ukurannya berubah. Separuhnya itu tadi langsung buat. Langsung itu muter aja nanti Mas, samping. Ini sambil dibenerin Mbak, tambangnya, nanti ukurannya berubah. Ayo lanjut Mbak. Ini sambil ngukur, temannya yang sebagian ngukur, yang sebagian settingan dulu. Nah itu udah ukurannya situ. Nah, bedengan dulu, selesaikan yang bedengan itu. Oke.
Ayo, Jun. Pindah sini, anu Jun, biar nggak terlalu dekat. Nah situ, dari depan. Mandor sesat ya. Setengah sana katanya. Ya. Ya. Ini dikencangin, Mbak, tambangnya. Oke, praktek ya atau materi tentang pelaksanaan pembuatan bedengan telah selesai kalian lakukan, baik itu membuat drainasenya, bedengannya, ya, jadi itu melaksanakannya, lalu mendesainnya, bentuknya sudah selesai. Jadi materi untuk pembuatan bedengan pada hari ini telah selesai dilakukan, jadi telah tuntas. Sehingga nanti tinggal penagihannya, yaitu laporan, bentuk laporannya pakai kertas APS atau kertas folio, nanti boleh diketik atau tulis tangan, itu bikin laporan membuat bedengan. Ada yang ditanyain sampai di sini? Tidak. Tidak ada. Oke, terima kasih. Saya rasa kalian cukup mengerti karena memang kemarin waktu pelaksanaan pembelajaran sudah bisa dan paham, sehingga waktu praktek tidak terlalu rumit ya dalam melaksanakan praktikum, sehingga kalian bisa menguasai materinya. Selesai, besok minggu depan kita lanjut tentang pemberian pupuk dasar dan susulan. Jadi sebelum lanjut penanaman, maka proses setelah membuat bedengan itu memberikan pupuk dasar. Setelah itu nanti ada lagi pemasangan mulsa, lubangan mulsa dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih telah melaksanakan praktikum hingga selesai, hingga tuntas dan dilaksanakan dengan baik. Tetap semangat beraktivitas, belajar di rumah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.